Di tahun 2019, dari Sekolah Vokasi UGM mengajukan 102 judul proposal ke Dikti. Kemudian di tahun 2020, Dikti mengumumkan judul yang lolos pendanaan PKM 5 bidang. Dari Sekolah Vokasi, sejumlah 22 kelompok PKM mendapatkan pendanaan tersebut. Di tingkat UGM, angka tersebut menduduki peringkat ketiga setelah Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 22 kelompok PKM yang lolos didanai Dikti terdiri atas 3 PKMK, 12 PKMKC, 4 PKMPE, dan 2 PKMT. Aloeza Ice Mask. Penggunaan gadget yang terlalu lama mengakibatkan mata lelah sehingga membutuhkan relaksasi mata dengan masker mata. Aloeza Ice Mask diciptakan dan diuji di laboratorium yang juga bermanfaat untuk memperbaiki dan melembabkan kulit, mencegah radikal bebas, serta banyak manfaat lainnya. Macam Mask Case Multifunction. Pada masa pandemi, penting untuk menggunakan masker dan sarung tangan setiap keluar rumah, apalagi berkendara. Untuk mengatasi lupa dan untuk memastikan penyimpanan yang higienis, kami membuat wadah multifungsi sebagai solusi menyimpan masker dan sarung tangan higienis pada kendaraan yang berisi 6 slot untuk masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan kacamata. Coci.id, kaos edukatif toxoplasmosis. Penyakit toxoplasmosis dapat menginfeksi melalui konsumsi sayuran yang tidak dicuci dengan bersih, daging yang dikonsumsi setengah matang, tidak mencuci tangan setelah kontak dengan tanah, dan dari makanan yang terkontaminasi oleh kotoran kucing. Untuk mengubah stigma masyarakat yang menyalahkan kucing sebagai penyebab utama toxoplasmosis, produk kaos edukasi menjadi media campaign yang efektif. Tracker stiker. Jumlah kasus kehilangan barang di seluruh dunia sangat tinggi dan hanya sedikit barang yang ditemukan kembali. Karena itu, Nemu dibuat sebagai solusi. Nemu merupakan stiker dengan desain otentik Indonesia, memanfaatkan baterai sebagai sumber daya dan Bluetooth yang terhubung dengan Google Maps, yang memungkinkan seseorang dapat melakukan tracking untuk menemukan barangnya. IoT Furniture, furniture cerdas untuk budidaya jamur rumahan yang mampu mengontrol suhu ruangan sesuai dengan habitat asli, sehingga segala jenis jamur dapat tumbuh. Smart Fungi Chamber dengan konsep furniture menambah nilai estetika sebagai interior ruangan, bermanfaat juga dalam menghasilkan jamur segar untuk rumahan, kantoran, restoran, hingga rumah sakit dengan memanfaatkan ruang-ruang kosong dimanapun. Barcode scanner kasir otomatis. Hampir di seluruh mesin kasir di Indonesia, petugas harus mendeteksi harga barang menggunakan barcode scanner manual dan memasukkan jumlah barang ke dalam komputer untuk mendapatkan total harga. Selain memerlukan waktu lama yang dapat menyebabkan antrian, terdapat juga risiko terjadinya human error karena ketidaktelitian, kelelahan, dan sejenisnya. Magicasa, barcode scanner yang dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Prinsip kerja Magicasa yaitu memanfaatkan teknologi conveyor yang dapat memindahkan barang secara otomatis untuk melakukan proses scanning barcode pada alat. Dengan menggunakan barcode scanner berteknologi conveyor, maka penentuan total harga belanja cukup dilakukan dengan meletakkan satu persatu barang belanjaan pada conveyor barcode scanner dan komputer akan menampilkan total harga belanjaan beserta rincian harga per barangnya secara cepat dan tepat. Saat ini, penilaian hasil pengecatan masih dilakukan secara manual. Akibatnya sering timbul perbedaan sudut pandang antar petugas penilai. Aplikasi Paint Pro 4.0 merupakan aplikasi kecerdasan buatan berbasis Android
yang berfungsi sebagai penentu kualitas cat dinding. Aplikasi PenPro bekerja dengan cara pemindaian pada dinding yang akan dievaluasi. Kemudian algoritma kecerdasan buatan yang terdapat pada aplikasi dapat mengetahui warna cat yang digunakan dan estimasi biaya pengecatan. Sfara. Aplikasi pencegahan kekerasan seksual. Sfara atau Sexual Violence and Assault Resisting Accessory merupakan aplikasi pengawasan dan perlindungan pada wanita untuk menciptakan rasa aman dalam beraktivitas, mengingat meningkatnya kekerasan pada wanita, terutama kekerasan seksual. Sfara merupakan kalung dengan Bluetooth yang terhubung pada aplikasi. Terdapat tombol yang dapat mengaktifkan notifikasi dan mengirimkan lokasi korban kekerasan ke beberapa kontak sekaligus dalam satu waktu. Tradish Food, aplikasi pemindai makanan tradisional. Kurang kenalnya masyarakat saat ini terhadap makanan tradisional yang ada di Indonesia membuat beberapa makanan tradisional terlupakan. Tradish Food menghadirkan aplikasi pemindai makanan tradisional yang akan memberikan informasi tentang makanan tersebut untuk menjaga kelestarian makanan tradisional Nusantara. Jemuran portable otomatis sebagai solusi cerdas sempitnya hunian. Masyarakat yang menggunakan jemuran masih mengkhawatirkan beberapa permasalahan, antara lain cuaca yang tidak menentu dan sempitnya lahan hunian. Jemuran otomatis hadir memberikan solusi dilengkapi dengan actuator linear yang akan bergerak berdasarkan sinyal inputan dari sensor hujan dan sensor cahaya LDR. Jemuran ini didesain dengan bentuk yang ringkas dan mudah dibawa sehingga dapat dipindahkan ke tempat yang diinginkan. Tingginya tingkat kematian akibat penyakit stroke di Indonesia, serta belum adanya alat bantu rehabilitasi pasca stroke yang sesuai dengan karakteristik dari anggota tubuh pasien, terkhusus untuk bagian lengan, membuat kami tergerak membuat alat bantu rehabilitasi bagi penderita stroke yang nyaman digunakan, mudah diaplikasikan, dengan gerakan mekanisme untuk melatih agar tidak terjadi kekakuan pada sendi dan sesuai dengan karakteristik anggota tubuh pasien. Pendeteksi tekanan ban berbasis IoT. Kasus kecelakaan akibat pecahnya ban sering terjadi karena tekanan ban terlalu tinggi atau tekanan ban terlalu rendah. Pendeteksi tekanan ban portable berbasis IoT menjadi solusi terbaik. Cukup dipasangkan pada lubang ban, maka sensor angin akan mendeteksi tekanan ban kemudian akan mengirimkan data ke aplikasi yang dapat memberikan informasi nilai tekanan dan grafik secara real-time serta dapat memberikan notifikasi ke handphone. Earthquake Detector. Indonesia terletak pada beberapa lempengan sehingga banyak terjadi gempa bumi yang tak jarang memakan banyak korban. Earthquake Detector diciptakan untuk meminimalkan korban jiwa pada daerah rawan gempa bumi. Aplikasi ini memiliki sistem otomatisasi yang ditaruh pada rumah penduduk. Gempa dengan kekuatan 3 hingga 5 SR akan memberikan notifikasi, sedangkan gempa dengan kekuatan 6 hingga 10 SR akan mengaktifkan sensor pada pintu sehingga dapat terbuka otomatis dan membuat alarm berbunyi. Maraknya kasus kecelakaan pada bayi yang sedang belajar berjalan dengan menggunakan baby walker. Dari hasil riset, kebanyakan kasus disebabkan oleh orang tua yang lengah serta rasa ingin tahu bayi yang sangat tinggi. Baby walker berbasis IoT dengan kemampuan mengatur arah dan kecepatan secara otomatis. Dengan sensor maupun remote aplikasi IoT dapat menjadi solusi aman bagi bayi. Eggshell Flower. Program ini berisi tentang penyuluhan dan pelatihan secara daring terkait pemanfaatan cangkang telur di desa produksi kue. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya limbah cangkang telur dan besarnya manfaat kandungan kalsium. Tepung cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai campuran pembuatan kue, pupuk tanaman, masker, dan sebagainya.
Instalasi generator ozon otomatis. Generator ozon yang ada saat ini harus dijalankan dengan sistem manual, di mana pekerja harus membuka dan menutup aliran jika sudah habis. Hal ini menyebabkan kurangnya efisien waktu. Produk instalasi generator ozon secara otomatis dapat dikontrol dari website secara real-time. Proses ini memanfaatkan relay dan sensor tekanan pada tabung serta Arduino. Banyaknya permasalahan pada budidaya jamur, diantaranya produksi jamur yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kesulitan mengendalikan mikroklimat rumah jamur, keterlambatan respon petani terhadap hambatan pertumbuhan jamur. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat sebuah aplikasi jamuran. Sistem budidaya jamuran kami yang dapat memonitoring pertumbuhan jamur secara real-time melalui smartphone. Setelah melalui berbagai proses persiapan di internal SV dan di UGM, 22 tim tersebut mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang atau PKP 2 dan 4 tim dinyatakan lolos untuk mengikuti Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS yang ketiga-tiga tahun 2020. Berdasarkan hasil PIMNAS, tim PKM SV UGM meraih emas dan perunggu untuk kategori poster dan perak untuk kategori presentasi.